Kawanan geng motor kembali berulah di Makassar, terlibat tawuran dengan warga hingga membuat satu motor dibakar. Tawuran antar pelajar terjadi di Kendari. 2 orang terluka kena busur dan puluhan ditangkap polisi. Pasca gempa di NTT, warga bertahan di pengungsian, sebagian bahkan bangun tenda sendiri. Halo, selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Sepekan bersama saya Gufran Lamataha. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah merangkum berbagai kejadian yang terjadi dalam sepekan untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Kita buka Kompas Sepekan, saudara. Tawuran antara geng motor dan warga terjadi di Makassar. Akibat tawuran ini, satu motor diduga milik kawanan geng motor dibakar warga. Tawuran antar geng motor dan warga ini terjadi di wilayah Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 Agustus 2026 dini hari kemarin. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan mengamankan 5 pemuda yang diduga anggota geng motor. Akibat tawuran ini, satu sepeda motor dibakar warga, diduga milik anggota geng motor. Kami gabungan dengan Intel Polres melaksanakan penyelidikan. Pada dekatnya kami berhasil mengamankan 5 orang yang diduga kaitannya dengan menyerang dari pihak Jalan Singkong. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kelima orang yang ditangkap dibawa ke Polsek Mariso untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arif Tetana, Kompas TV, Makassar. Masih soal aksi kriminalitas, polisi di Makassar menangkap 4 orang yang membawa senjata tajam. Para pelaku mengaku membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Tim Resmo Polsek Makassar bersama tim Jatanras Polrestabes Makassar lakukan penyisiran di salah satu lorong di Jalan Bawah Karayeng. Penyisiran dilakukan usai adanya laporan aksi tawuran di daerah itu. Dari hasil penyisiran, polisi menangkap 4 orang warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Polisi menyita parang hingga busur sebagai barang bukti. Betul, karena ada laporan dari masyarakat bahwasanya ada sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor sementara rolling di Jalan Veteran Utara, sehingga petugas melakukan patroli dan berhasil mengamankan terduga pelaku. Kalau untuk pasal yang disangkakan ini? Untuk pasal yang disangkakan terhadap terduga pelaku yaitu pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi membawa para pelaku ke Polsek Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Baru keluar sehari dari dalam penjara, seorang residivis kembali ditangkap tim unit reaksi cepat Polda Sulut pada Selasa malam 18 Agustus lalu. Pelaku ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya menggunakan senjata tajam. Seorang residivis asal Kelurahan Pandu, Kota Manado ini harus kembali berurusan dengan hukum. Pasalnya baru sehari bebas dari penjara karena kasus pencurian. Pelaku inisial YS diduga terlibat kasus tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya. Kami mengamankan seorang pelaku percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam. Jadi seperti rekan-rekan bisa lihat sebelah kiri di sini senjata tajam yang kami amankan, bahwa pelaku ini tadi mengancam akan membunuh pelapor. Dan saat ini pelapor sudah membuat laporan polisi di Polresta Manado. Untuk pelaku sendiri, sekedar informasi juga, baru bebas. Tadi siang baru bebas. Dengan kasus pencurian sebelumnya. Jadi yang bersangkutan merupakan residivis. Ketika hendak ditangkap, terduga pelaku mencoba melawan petugas sehingga harus ditindak tegas dengan timah panas di bagian kaki. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sat Narkoba Polres Maros, Sulawesi Selatan membongkar jaringan pembuat narkoba jenis cairan. Polisi menemukan lokasi produksi narkoba dilakukan di dalam rumah indekos.
Satuan Narkoba Polres Maros menggerebek sebuah kamar indekos di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan usai petugas menemukan informasi indekos ini jadi lokasi pembuatan narkoba. Dari dalam indekos, polisi menemukan 2 orang yang diduga pembuat narkoba cair. Polisi juga menyita 82 botol narkoba jenis cairan atau liquid yang digunakan untuk tembakau sintetis dan juga vape. Dari hasil penyelidikan, seluruh bahan narkoba cair dikirim dari Pulau Jawa. Para pelaku kemudian meracik dan mengedarkan barang haram itu melalui media sosial. Berasal dari jaringan yang ada di Jawa sana, sementara kita masih dalami juga untuk tempat dia membeli. Yang jelas dia didatangkan dari sana melalui jasa pengiriman. Nah, kemudian di rumahnya itu, di daerah Mandai sana, dia diracik. Nah, ini untuk bahan pencampurnya kayak mixer kopi biasanya, elektrik yang kecil. Kemudian juga ini untuk tabung ini untuk tempat takarannya. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba cair ini, termasuk asal bahan baku serta jalur distribusi narkoba tersebut. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Kita ke Kendari, Saudara. Tawuran antar pelajar terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat tawuran ini 2 orang terluka dan puluhan pelajar ditangkap polisi. 2 pelajar ini harus jalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Keduanya alami luka usai jadi korban pembusuran. Keduanya dibusur saat tawuran antar pelajar terjadi di Kota Kendari pada 17 Agustus 2026 sore. Selain memakan korban, tawuran antar pelajar ini juga membuat lebih dari 30 pelajar ditangkap polisi. Mereka jalani pemeriksaan intensif di Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami tadi langsung mengamankan beberapa orang, yang bawa golok sisir sudah kami amankan, 2 orang, yang bawa batu juga sudah kami amankan. Ya. Ini sekarang kami lagi pendalaman untuk terkait yang anak-anak yang terlibat dalam yang namanya mereka ada kelompok gangster. Jadi gangster ini akan kami bongkar. Ini sudah kita datakan, nanti kita akan minta kepada pimpinan Pak Kapolresta Kendari, orang ini akan dipanggil kepala sekolah maupun orang tuanya, nanti kita akan pisahkan semua yang terlibat dalam kejadian tawuran. Polisi masih menyelidiki pemicu tawuran antar pelajar ini. Polisi juga masih memburu pelaku pembusuran yang melukai 2 pelajar. Sylvian Syakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, 3 warga sipil menjadi korban penembakan di Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Ketiganya kemudian dievakuasi ke Kota Sorong. 3 warga sipil yang jadi korban penembakan di Kampung Ainot, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya masing-masing SA, SS, dan AF. Ketiganya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Selebe Solu, Kota Sorong. Mereka dievakuasi dari wilayah Maibrat menuju Kota Sorong dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Masyarakat ini masyarakat sipil murni. Ya, yang ada terjadi ini adalah masyarakat sipil murni. Tidak ada sedikit saya bertanggung jawab sebagai tokoh. Saya Sakyus Momo. Yang ada berbaring ini adalah masyarakat murni yang tinggal. Kebetulan musim panas mereka turun untuk cari ikan, kebun. Ya. Jadi segera, itu yang saya minta itu segera ungkapkan ini, batasnya hari Minggu. Karena itu permintaan. Supaya masuk di dalam menjelang 17 Agustus bisa aman. Kawasan wisata alam Gunung Nona di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan terbakar. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, Saudara. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya. Tabrakan 2 kapal penumpang terjadi saat proses sandar di Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Meski tak menimbulkan korban jiwa, insiden ini sempat memicu kepanikan warga di sekitar dermaga.
Momen menegangkan ini terekam kamera warga. Terlihat KM Permata Obi melaju ke arah dermaga sebelum akhirnya menabrak bagian buritan KM Queen Mary yang tengah bersandar. Peristiwa terjadi Senin lalu saat KM Permata Obi melakukan manuver untuk merapat ke sisi kiri dermaga pelabuhan Jailolo. Namun di tengah proses sandar, pergerakan kapal diduga terganggu gelombang dan hembusan angin kencang. Kapal pun tak berhasil dikendalikan sepenuhnya, hingga bagian depannya menghantam buritan KM Queen Mary. Benturan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun buritan KM Queen Mary mengalami kerusakan. Sejumlah fender atau karet penahan benturan juga lepas, sementara beberapa fasilitas pelabuhan turut terdampak. Pasca insiden, otoritas pelabuhan langsung memanggil pengelola kedua kapal. Penyebab utama adalah angin kencang. Kejadian ini tidak bisa terhindarkan. Kami telah memanggil para pihak, antara pihak kapal KM Permata Obi dan Queen Mary untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi di kantor UPP kelas 3 Jailolo, di mana ada terdapat beberapa kerusakan seperti bocornya lambung kapal Queen Mary, kemudian ada railing-railing yang patah, kemudian ada beberapa motor yang harus segera diperbaiki. Alhamdulillah kita sepakat pihak KM Permata Obi ini mengganti rugi, termasuk satu buah fender yang rusak. Mediasi dilakukan untuk memastikan kerusakan dan penyelesaian dampak tabrakan. Hasilnya, kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Di sisi lain, operasional KM Queen Mary untuk rute Jailolo Ternate dihentikan sementara. Penghentian ini dilakukan untuk memberikan waktu perbaikan terhadap kerusakan akibat benturan. Untuk sementara, KM Queen Mary masih menunggu selesainya proses perbaikan dan perawatan rutin sebelum kembali melayani penumpang. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kita ke informasi lain. Kawasan wisata alam Gunung Nona di Kabupaten Ngendrekang, Sulawesi Selatan terbakar. Petugas gabungan bersama warga setempat pun berupaya memadamkan api yang terus meluas. Kebakaran hutan di kawasan wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Ngendrekang, Sulawesi Selatan terjadi sejak 16 Agustus 2026 lalu. Kebakaran bahkan terus meluas hingga menghanguskan 10 hektar kawasan hutan lindung. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat berjibaku memadamkan kobaran api. Kondisi cuaca yang panas akibat musim kemarau membuat api sulit dipadamkan. Terbatasnya pasokan air di kawasan pegunungan menambah panjang hambatan proses pemadaman. Dan kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Akibat kebakaran tersebut, aktivitas warga dan wisata terganggu. Warga diimbau untuk tidak lakukan pembakaran lahan, terutama di tengah musim kemarau panjang. Sudin Samsudin, Kompas TV, Ngendrekang, Sulawesi Selatan. Saudara, sebanyak 17 unit asrama atau barak bujang di Kompleks Polres Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan hangus terbakar pada Senin 17 Agustus 2026. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, kebakaran diduga bermula dari stop kontak yang digunakan oleh beberapa personel. Kompleks asrama Polres Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan dilanda kebakaran pada Senin siang 17 Agustus kemarin. Sebanyak 17 unit asrama atau barak bujang hangus dilalap api. Berdasarkan hasil olah TKP dan sejumlah keterangan saksi, api diduga bermula dari salah satu unit yang dihuni personel Polres Mamberamo Tengah. Api diduga berasal dari stop kontak yang digunakan secara bertumpuk. Stop kontak tersebut berada di dekat gorden, sehingga percikan api diduga menyambar gorden dan memicu kebakaran. Api kemudian merambat dengan cepat ke dinding bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel, stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak menempel pada gorden rumah
sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan oleh personel Polres Membramo Tengah sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan menghanguskan 17 unit asrama atau barak bujang tersebut. Kondisi cuaca yang panas dan tiupan angin yang cukup kencang membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Akibat kebakaran tersebut, total 17 unit asrama atau barak bujang Polres Membramo Tengah hangus terbakar. Tim Liputan Kompas TV Membramo Tengah, Papua Pegunungan. Saudara, kemarau panjang memicu krisis air bersih di kawasan perbukitan Gunung Bati, Seram, bagian timur Maluku. Sebagian besar sumber air yang bisa digunakan warga alami kekeringan hingga melumpuhkan aktivitas harian. Kekeringan saat musim kemarau melumpuhkan aktivitas warga pegunungan Bati Rumoga dan Bati Rumbo, Kecamatan Kian Darat, Seram bagian timur. Untuk bertahan hidup, warga Bati terpaksa harus berjalan kaki 2 hingga 3 km menuju sumber air yang tersisa. Merespon kondisi ini, anggota DPR RI Alimuddin Kolat Lena menyalurkan 15.000 liter air bersih. Pasokan air langsung dialirkan ke penampungan umum, masjid, hingga tandon rumah warga untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai solusi jangka panjang, legislator ini menggandeng BNPB Pusat meninjau lokasi krisis. Hasil koordinasi menyepakati pembangunan sumur bor dalam secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan Pemda SBT, guna menjamin ketersediaan air bersih berkelanjutan di kawasan Gunung Bati. Untuk sumber air bersih, karena dari analisis dan keterangan dari Kepala Desa sudah pernah dilakukan juga survei dan terdapat sumber air di sini. Tapi secara detailnya nanti akan ada kesepakatan antara Kepala BPBD dengan perangkat Desa Bati terkait tindak lanjut yang akan dibantu oleh Pemda dan pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang saat ini, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara telah menyiapkan mitigasi, terutama untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Bupati Minahasa Utara Jono Ganda menyebut penguatan stabilitas pangan merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan kesiapan menghadapi dampak kemarau panjang dan El Nino. Selain memantau stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, pihaknya juga telah menghidupkan sejumlah sumur guna mengantisipasi kekeringan serta menjaga ketersediaan air irigasi agar sektor pertanian tetap terjaga. Tetapi yang paling penting, kita juga melalui perangkat daerah kita, semua stakeholder terkait, kita memantau terus perkembangan mengenai efek El Nino yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Ada beberapa sumur-sumur yang kita aktifkan kembali, perbaikan irigasi yang kita aktifkan juga, termasuk bagaimana kita men-switch jenis-jenis tanaman yang akan ditanam oleh para petani. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala BMKG Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan dampak dari kemarau panjang dan El Nino dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan dan kekurangan air bersih. Apa yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau dan El Nino? 1, kekeringan ekstrim, itu sudah pasti. Musim kemarau. Yang kedua, krisis air bersih, dan itu sudah pasti. Namanya kering pasti, kita akan kurang air juga untuk rumah tangga, itu harus diantisipasi. Pemerintah diminta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi termasuk kebakaran lahan hingga kekeringan ekstrim yang berdampak pada ketahanan pangan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi mengenai gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur rusak rumah hingga telan korban jiwa. Akan kami hadirkan untuk Anda, saudara, tetap bersama kami di Kompas Sepekan.
Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan, masih bersama saya Gufran Lamataha. Sejumlah rumah warga rusak dan hancur akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya bersama juru kamera Andika Pratama dengan salah satu warga terdampak di Desa Tunggu Ramba, NTT. Ya, saudara, saat ini kami berada di Desa Tunggu Rambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di mana kami tadi sempat melihat-lihat untuk menuju ke lokasi paling terdampak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu begitu ya. Di belakang saya ada salah satu rumah yang sangat terdampak akibat gempa yang terjadi berkekuatan 7,7 magnitudo. Kalau bisa Anda lihat, saudara, ini salah satu rumah yang terdampak akibat gempa, di mana kondisinya saat ini sudah hancur, hebel-hebel sudah retak dan juga berjatuhan dengan atap dari kayu dan juga seng begitu ya saudara. Nah, untuk mengetahui terkait pada waktu kejadian, saya sudah bersama pemilik rumah, yakni Pak Sarip. Pak Sarip, selamat pagi Pak Sarip. Iya, pagi Pak. Pak Sarip, sedikit soal kejadian pada saat hari H terjadinya gempa. Iya. Ini boleh diceritakan pada saat itu terjadinya seperti apa dan Pak Sarip sedang berada di mana? Ya, saya sudah bangun Pak, dari tempat tidur sudah bangun keluar, tapi saya punya anak dua-dua dengan saya punya ibu masih di dalam. Tidak lama, sekitar 5:30 itu Pak, ada goyangan, jadi saya lari ke dalam tapi sudah roboh semua. Cuma saya kasih selamat dengan saya punya anak, dengan saya punya cucu, dengan istri. Cuma anak satu orang itu kena tusukan besi Pak, dalam sampai patah kaki. Hari Sabtu itu jam 5:30 itu Pak. Jadinya langsung roboh semua rumah, saya lari keluar semua dengan tetangga-tetangga semua. Semuanya keluar semua itu Pak. Pak Sarip, kalau boleh tahu di dalam rumah ini Bapak tinggal bersama berapa orang? Di dalam rumah saya Pak ada 2 rumah tangga. Yang saya punya anak dengan anak mantu, dengan saya sendiri, dengan saya punya anak. Ada 7 orang Pak di dalam rumah Pak. Apakah ada korban Pak pada saat itu? Ya, korban saya punya anak ponakan itu Pak yang kena tusukan besi. Kakinya sebelah kanan itu Pak. Gitu. Kemudian setelah terjadinya gempa, ini Pak Sarip tinggal di mana? Tinggal di bawah kayu Pak, di naungan begini Pak, tidak ada. Belum ada bantuan sedikit pun belum ada Pak sampai sekarang ini. Berarti Pak Sarip sejauh ini masih tinggal di luar begitu ya? Di luar Pak, di luar. Ini Pak lihat sendiri di pohon-pohonan saya. Belum ada tenda apa segala macam. Ya begini, tidak ada. Dari dinas belum ada turun. Tapi sejauh ini sudah ada bantuan yang masuk ke sini? Belum Pak, belum. Biar dinas pun belum ada turun ke sini Pak. Cuma hari pertama itu Kapolres dan Kapolsek yang turun. Cek cuma. Belum dinas mau kasih sumbangan ini tidak ada sama sekali sampai sekarang. Pak Sarip, kemudian kalau sekarang apa yang sebenarnya Pak Sarip betul-betul butuhkan? Yang dibutuhkan saya Pak ya bahan rumah, sebagai Bapak lihat sendiri ini rumah saya sudah rata. Tidak bisa mau bangun rumah lagi, di dalam rumah ini hancur semua Pak. Barang-barang saya sudah habis semuanya. Itu yang saya butuhkan rumah Pak untuk teduh saya. Kemudian kalau untuk makanan dan minuman sejauh ini seperti apa Pak? Ya namanya sumbangan ya saya minta-minta di tetangga yang ada Pak. Masalah saya sudah tidak ada apa-apa nih, minta yang tetangga yang ada saya minta-minta untuk masak sendiri. Kadang bergabung makan Pak begitu. Berarti sejauh ini masih meminta bantuan tetangga untuk bisa bertahan hidup Pak Sarip? Iya Pak, iya. Saya kadang kumpul makan Pak dengan tetangga sebelah ini yang ada beras, apa segala macam. Apa makan seadanya begitu. Untuk sumbangan tidak ada Pak. Saudara, itu dia wawancara kami bersama salah satu korban yang rumahnya sangat-sangat terdampak. Kalau bisa Anda lihat di belakang saya, karena memang pada Sabtu 15 Agustus lalu gempa yang terjadi di Pulau Flores, lebih tepatnya terpusat di Kabupaten Nagekeo ini sudah atau berkekuatan 7,7 magnitudo, dan daerah pesisir di Kecamatan Aesesa ini adalah daerah paling terdampak. Benediktus Aditya, Andika Pratama, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT terus berjuang mencari tempat perlindungan. Pemerintah terus mengupayakan penanganan darurat korban gempa terus dipercepat. 3 hari berlalu pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Sabtu lalu,
warga terdampak gempa di Kampung Barangkolong, Reok, Manggarai, NTT masih berjuang mencari tempat berlindung. Seorang ibu terpaksa membangun tenda darurat secara mandiri di lokasi pengungsian demi mendapat tempat berlindung. Ia tak punya pilihan lain karena semua tenda yang tersedia telah penuh. Selain kesulitan mencari tempat tinggal, ia mengaku masih sulit mendapat air minum dan makanan. Kalau belum ada tendanya, kita mau tidur di mana sudah? Kasihan anak-anak, dingin. Terpaksa kita perempuan toh, ya harus rata toh. Selama ini saya tinggal di sini di sekolah min di depan ini, tidak pernah dapat bantuan. Akhirnya saya kepikiran toh, namanya orang sudah tua saya. Itu jadi darah tinggi saya. Akhirnya saya pulang, datang lagi ke sini, katanya ada gempa susulan, akhirnya buat lagi di sini. Kapolri bersama rombongan mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Reok, Manggarai, Selasa siang. Kapolri ingin memastikan penanganan korban beserta kebutuhannya terpenuhi termasuk logistik, pelayanan kesehatan dan proses evakuasi. Polri telah mengerahkan 236 personel dan pesawat CASA serta helikopter ke NTT untuk mendukung penanganan bencana. Kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik, dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan polda-polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa di NTT terus diperkuat. Kemensos prioritaskan distribusi kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Kita prioritaskan sekarang ini yang kita distribusikan adalah kebutuhan pokok, ya, terutama permakanan, pakaian dan tenda berserta selimut. Termasuk kemudian kita juga akan belanja, ya, bekerja sama dengan bulog-bulog setempat, gitu loh. Dalam waktu dekat ini kita akan belanja 48 ton beras. Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, per 18 Agustus 2026 pukul 17.00, jumlah korban meninggal akibat gempa 7,7 NTT sebanyak 70 orang. Sementara korban luka mencapai 1.184 orang. Saat ini, jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.216 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan penyisiran ke wilayah terdampak gempa. Penyisiran dilakukan ke lokasi yang diduga terdapat korban. Basarnas juga mengerahkan helikopter untuk mendukung evakuasi medis bagi korban terdampak gempa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, minimnya penerangan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi warga terdampak gempa di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Citos Natun dari tenda pengungsi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ini saya tengah berada di salah satu lokasi pengungsian terpusat di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini kurang lebih terdapat 1.300-an warga yang mengungsi akibat tempat tinggal atau rumah mereka rusak terkena dampak gempa 7,7 skala Richter pada tanggal 15 Agustus tahun 2026 kemarin. Nah, seperti apa kondisi mereka ini bisa saya tunjukkan di tenda-tenda pengungsian. Nah, di sini kurang lebih ada 10 orang yang menempati tenda ini dengan fasilitas yang cukup minim. Nah, ini seperti ini bisa saya tunjukkan. Ada begitu banyak warga yang memang sejak hari pertama sudah datang ke tempat ini untuk mengungsi. Di tempat ini kurang lebih ada 10 orang yang harus menempati rumah tenda-tenda pengungsian dengan fasilitas yang sangat minim, terutama penerangan dan juga kebutuhan akan air bersih yang memang sangat
masih sangat kurang di tempat ini karena mengingat masih banyak kebutuhan khususnya untuk anak-anak dan juga lansia yang memang ikut mengungsi sejak tanggal 15 kemarin. Pantau terus berita-berita tentang gempa yang terjadi di Pulau Flores pada tanggal 15 kemarin di Kompas TV. Kita ke informasi lain. Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Palu mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada manajemen rumah sakit karena hak insentif jasa mereka belum dibayarkan sejak bulan April 2026. Ratusan tenaga kesehatan atau nakes dari RSUD Undata Palu mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah guna menyampaikan aspirasi. Perwakilan nakes ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Lamajido, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, para nakes mendesak pemerintah provinsi untuk segera memberikan solusi atas tertundanya pembayaran insentif jasa mereka. Berdasarkan data internal nakes, tercatat 30% nakes belum menerima insentif bulan April. Sementara untuk periode Mei hingga Juli 2026, seluruh nakes sama sekali belum menerima hak mereka. Selain keterlambatan pembayaran, para nakes juga mensoroti kurangnya transparansi dari pihak manajemen rumah sakit terkait skema pembagian insentif jasa. Hasilnya ini kita sudah sepakati dan insya Allah yang bulan April dan bulan Mei ini paling lambat dibagikan hari Jumat, tanggal 21. Kemudian untuk yang bulan Juni karena ada tim yang baru, maka diupayakan nanti tanggal 2 minggu setelah ada SK tim bekerja. Untuk dari punya hasil rapat sendiri itu, dari hasil rapat yang sudah ditentukan bahwa satu akan dibentuk tim untuk penyusun remunerasi itu sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018. Yang kedua itu diberikan waktu 2 minggu dari sekarang untuk diberlakukan hasil dari tim yang disusun itu untuk benar-benar di jasa di bulan Juni akan dibayarkan sesuai Permendagri 79, sistem remunerasi yang terkait di dalamnya. Kemudian terus yang ketiga, jasa yang selama ini yang kami selalu pertanyakan April dan Mei itu akan dibayarkan paling lambat di hari Jumat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Reni Lamajido langsung mengundang Direktur RSUD Undata bersama jajaran manajemen. Pertemuan dilanjutkan di Gedung Polibu Kantor Gubernur dengan dihadiri ratusan nakes. Dari hasil mediasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sepakat membentuk tim khusus. Pemprov juga meminta manajemen RSUD Undata segera mencairkan insentif bulan April dan Mei, sementara sisanya menunggu hasil evaluasi tim khusus. Usai memperoleh kepastian mediasi, perwakilan nakes menyerahkan berkas poin tuntutan kepada Wakil Gubernur sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib. Pertemuan itu berlangsung sampai Selasa sore. Para nakes kini menunggu realisasi keputusan tersebut dalam 2 pekan mendatang. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Kodam 14 Hasanuddin mengirim bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini dikumpulkan dari para prajurit dan juga keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin. Kembali posisi semula tadi. Bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur disalurkan Kodam 14 Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Total bantuan yang disalurkan sebanyak lebih dari 2.200 paket bantuan. Bantuan yang dikumpulkan terdiri dari makanan, terpal, paket obat-obatan hingga keperluan balita. Bantuan tersebut dikumpulkan dari para prajurit TNI dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin. Bantuan ini dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Lanut Hasanuddin. Kali ini baru mengerahkan bantuan. Untuk personil kita belum, kita menunggu nanti perintah dari Panglima TNI atau membawa kasat. Namun demikian, untuk Kodam 14 Hasanuddin kita selalu punya pasukan yang standby bos untuk kegiatan kebencanaan seperti ini. Selain bantuan logistik, Kodam 14 Hasanuddin juga menyiagakan personel untuk mendukung penanganan bencana. Para personel kini menunggu arahan dari Panglima TNI. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.
Menyemarakan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun, warga di Makassar menggelar lomba pukul bantal. Seperti apa keseruannya, saudara? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Sepekan. Terima kasih Anda kembali bersama kami, saudara, di Kompas Sepekan. Masih bersama saya, Gufran Lamataha. Sebanyak 45 orang dari berbagai unsur maritim membentangkan bendera merah putih berukuran 8 x 17 meter di dasar laut Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Aksi ini digelar di perairan Desa Wani, Kabupaten Donggala, Minggu 16 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 8 x 17 meter dibawa sejumlah penyelam ke dasar laut Teluk Palu. Aksi ini berlangsung di depan dermaga Polairut Polda Sulawesi Tengah, perairan Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Para penyelam kemudian membentangkan bendera di dasar laut dengan kedalaman antara 8 hingga 17 meter. Kontur dasar laut yang miring membuat bentangan bendera mengikuti kondisi dasar perairan. Setelah bendera terbentang, para penyelam memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kegiatan ini melibatkan sekitar 45 orang, terdiri dari penyelam, kru, dan kameramen. Mereka berasal dari sejumlah unsur, di antaranya BRIMOB, TNI Angkatan Laut, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan, Basarnas, serta komunitas diving di Kota Palu. Direktur Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Supriyanto menyebut kegiatan ini bukan hanya untuk memperingati HUT kemerdekaan. Aksi tersebut juga menjadi momen memperkuat sinergitas antar unsur maritim dalam menjaga wilayah perairan Sulawesi Tengah. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembentangan bendera raksasa di dasar laut di Teluk Palu dengan ukuran bendera 8 meter kali 17 meter. Untuk penyelam, kita gabungan dari semua unsur maritim yang ada di Palu. Tujuan dari kegiatan ini kita laksanakan adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sisi lain, kita juga menumbuhkan sinergitas dengan semua unsur maritim yang ada, kemudian untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Pembentangan merah putih di dasar laut Teluk Palu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menegaskan kolaborasi sejumlah unsur maritim dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di Sulawesi Tengah. Rolis Mulis, Kompas TV, Donggala, Sulawesi Tengah. Saudara, hal berbeda dilakukan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat Manado di HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 ini. Bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, Basarnas, serta komunitas selam, mereka menggelar upacara bawah laut di kawasan Manado Bay, Megamas Manado, Senin pagi. Ada yang berbeda dari pelaksanaan upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang digelar mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi di pantai kawasan Megamas, Kota Manado, Senin siang. Gelaran upacara yang dipimpin Dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Okstan Jurike Kalesaran ini dipusatkan di Manado Bay, kawasan pantai Megamas, Manado. Momentum pengibaran bendera kali ini terasa unik dan berbeda karena bendera merah putih dibawa dari daratan dengan diantar oleh 3 petugas dan dilanjutkan dengan 3 petugas lainnya yang akan mengibarkan bendera dari bawah laut. Tiang bendera yang ditancapkan sekitar 18 meter, 12 meter di bawah laut, sementara 6 meter sisanya menjulang ke permukaan. Selama lagu Indonesia Raya berkumandang, bendera merah putih tampak gagah dari bawah laut, kemudian naik hingga puncak tertinggi tiang bendera dan dapat disaksikan oleh peserta upacara yang berada di daratan. Salah satu petugas penggerek bendera di bawah laut mengaku pengibaran bendera kali ini membuatnya terharu karena memiliki tantangan tersendiri.
Meski sempat terkendala saat di dalam laut, mereka dengan bangga bisa sukses menuntaskan pengibaran sang saka merah putih. Sementara salah satu peserta dari komunitas selam yang juga turut bergabung dalam kegiatan kali ini, Billy Johannes, mengaku momentum ini membawa semangat rasa syukur dan refleksi atas 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi ini pun sebagai langkah promosi akan potensi pariwisata kelautan di Provinsi Sulawesi Utara. Suasana jujur untuk kami sebagai pengibar, tentunya kami merasa sangat bangga, terutama juga sangat haru. Ditambah lagi hari-hari sebelumnya kami telah melakukan berbagai latihan yang telah kami lakukan dan akhirnya bisa kami laksanakan dengan baik. Sebagai warga negara kita mensyukuri usia 81 tahun dan kita yang tergabung dalam komunitas penyelam terdiri dari Angkatan Laut, Polairut, bahkan Posi Sulut dan dari Kelautan, Fakultas Kelautan yang mensponsori kegiatan ini. Saya kira kita mensyukuri karena kemurahan Tuhan tetap menjaga Republik Indonesia ini di usia ke-81 tahun. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unsrat, Okstan Jurike Kalesaran mengaku upacara pengibaran bendera merah putih ini membawa pesan untuk terus mencintai dan menjaga laut Indonesia. Kemerdekaan bagi kita khususnya untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi mau mengangkat semangat anak-anak mahasiswa untuk selalu mencintai laut Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Utara. Selain mahasiswa ilmu kelautan, upacara yang mengusung tema Hidupkan Lautmu dengan Semangat Merah Putih turut dihadiri peserta dari TNI Angkatan Laut, personel Polairut, Basarnas, Bakamla, Posi Sulut, serta komunitas pecinta selam di Sulawesi Utara. Yanemike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Polisi membentangkan bendera sepanjang 81 meter di Pulau Kodingareng. Polisi bagikan bendera ke nelayan dan daerah pesisir. Pembentangan bendera merah putih ini dilakukan polisi dan nelayan di Pulau Kodingareng Keke dan Baranglompo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pembentangan ini sebagai simbol menyambut kemerdekaan sekaligus semangat persatuan dan nasionalisme. Selain pembentangan bendera, polisi juga membagikan bendera merah putih pada para nelayan di kawasan Pelabuhan Pautere. Pembagian bendera ini jadi harapan untuk sarana menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Yang menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-81. Kita bersama-sama dengan masyarakat yang berada di Pulau Kodingareng Keke, Pulau Kodingareng, Pulau Baranglompo dan Barangcadi bersama-sama untuk membentangkan bendera merah putih sehingga dapat mewujudkan rasa persatuan. Bersama-sama kita mengingat jasa para pahlawan dan kita dapat mempersatukan masyarakat negara Republik Indonesia. Saudara, upacara HUT ke-81 di perbatasan negara Republik Indonesia dengan Papua Nugini digelar di lapangan Distrik Sota pada Senin pagi. Menariknya, upacara juga dihadiri sejumlah warga Papua Nugini. Ada pemandangan tak biasa dalam upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di perbatasan wilayah Republik Indonesia dengan Papua Nugini pada Senin pagi. Upacara kali ini tak hanya dihadiri warga Indonesia saja, namun juga dihadiri oleh sejumlah warga Papua Nugini atas undangan Badan Pengelola Perbatasan Pos Lintas Batas Negara di Distrik Sota. Satu di antara warga Papua Nugini yang ditemui mengatakan senang bisa mengikuti upacara dan mengikuti rangkaian kegiatan HUT RI. Untuk menghadiri kegiatan, mereka menempuh jarak 1-2 hari perjalanan dengan menggunakan sepeda dari Papua Nugini ke Distrik Sota. What are you doing here? I'm doing what celebrating independence. I'm feeling good. 3 days with travel. With bicycle. Okay. Sementara, Kepala PLBN Sota mengatakan warga Papua Nugini diundang dan disiapkan fasilitas selama 3 hari di Distrik Sota untuk mengikuti upacara dan rangkaian perayaan HUT RI.
Matilda menyebut sekitar 50 undangan disebar untuk warga Papua Nugini dan warga yang hadir melebihi undangan yang mereka berikan. Dari undangan kami itu 50, tetapi kalau kami melihat itu lebih. Jadi mungkin kemungkinan hampir 100 karena antusiasme warga negara Papua Nugini memang yang duduk di sini dan yang ikut upacara, mereka juga berkenan ikut upacara. Ada tempat yang kami siapkan yaitu di sekolah, khusus untuk warga negara Papua Nugini selama 3 hari mereka berada di Indonesia. Jadi kami dari panitia memfasilitasi, memberikan mereka akomodasi selama mereka berada di sini. Jadi Distrik Sota menjadi lokasi terdekat bagi warga Papua Nugini dari Distrik Morehead. Biasanya warga Papua Nugini memilih ke Distrik Sota untuk berdagang dan membeli kebutuhan pokok. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Masih soal kemerdekaan saudara, menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia, puluhan anak dari komunitas pemulung di Makassar, Sulawesi Selatan ikuti sejumlah lomba. Mereka terlihat semangat dan juga penuh sukacita. Puluhan anak taman kanak-kanak dari komunitas pemulung yang bermukim di sekitar tempat pemroses akhir atau TPA Tamangapa Antang, Makassar, Sulawesi Selatan menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Anak-anak ini penuh semangat mengikuti sejumlah lomba, mulai dari mencocokkan warna, lomba lari kelereng, lomba memasukkan paku di botol, hingga lomba lempar bola ke dalam keranjang. Lomba ini tak hanya untuk menyemarakkan HUT kemerdekaan, tapi juga melatih fokus dan ketangkasan, serta berbagi semangat kebersamaan dan pendidikan. Posisi kami adalah tempat pembuangan sampah, tetapi untuk merayakan itu adalah tidak ada tempat yang seharusnya yang menjadi persoalan bagi mereka mau merayakan di tempat pembuangan sampah atau di mana. Ini adalah sesuatu kegiatan yang betul-betul memberikan semangat mereka untuk bagaimana ke depan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bangsa dan negara. Kalau tadi yang dilihat dari anak-anak sendiri bagaimana? Semangat sekali. Ada senang atau bagaimana? Semua senang dan semangat, terus dia tidak mau berhenti, mau berulang terus. Artinya ini jarang dilihat bagi anak-anak ya? Iya. Karena kan apalagi bagian anak TK kan seru begitu. Ya, awal baru begitu. Tadi anaknya dapat juara atau bagaimana? Dapat. Itu lomba apa? Lomba mencocokkan warna. Selain lomba permainan dan ketangkasan, panitia sebelumnya juga menggelar karnaval bersama anak komunitas pemulung. Arif Tutana, Kompas TV, Makassar. Menyemarakan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun, warga di Makassar menggelar lomba pukul bantal. Kegiatan diikuti ratusan baik anak-anak hingga dewasa. Beginilah keseruan warga di Kelurahan Telok Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menggelar lomba pukul bantal di Kanal Telok Baru. Tak hanya anak-anak, emak-emak pun tak mau ketinggalan ikut seru-seruan di hari kemerdekaan. Peserta yang dapat menjaga keseimbangan selama pertandingan dan mampu menjatuhkan lawan dinyatakan sebagai pemenang. Tradisi lomba pukul bantal ini rutin digelar setiap tahun. Untuk tahun ini, lomba ini diikuti 100 peserta dari 11 rukun warga. Nggak terlalu. Itu atau kalah? Kalah bisa. Oh, licin juga tempatnya atau bagaimana? Licin bambunya. Oh. Jadi tadi harus seimbang ya supaya. Iya. Arya sudah kelas berapa? Kelas 8. Baru ikut lomba begini? Sering nih? Dengan meriah, insya Allah besok kita akan lanjut lagi kembali. Mudah-mudahan pesertanya lagi banyak. Ini ada berapa peserta yang ikut? Ya kurang lebih 100 orang. Ini dari mana saja peserta? Dari perwakilan RW, RT, dan ya mulai dari RW 1 sampai RW 11. Selain berlomba, kegiatan ini juga untuk mempererat silaturahmi antar warga. Arif Tritana, Kompas TV, Makassar.
Puluhan peserta dari sejumlah kelurahan di Kabupaten Merauke ambil bagian dalam lomba panahan tradisional. Informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi berikutnya. 5.000 warga binaan di Sulawesi Selatan dapat remisi di HUT ke-81 Republik Indonesia. Remisi menjadi bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan selama jalani masa pidana. Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan memberikan remisi bagi warga binaan di HUT ke-81 Republik Indonesia. Total ada 5.000 warga binaan yang dapat pengurangan masa tahanan di hari kemerdekaan ini. Dari jumlah itu, 91 diantaranya bisa langsung bebas dari penjara. Remisi sendiri jadi bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan Sulawesi Selatan yang terus bekerja memberikan pelayanan, pembinaan, perawatan, dan pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Tugas pemasyarakatan bukan pekerjaan yang mudah. Di satu sisi kita harus memastikan keamanan dan ketertiban. Tetapi di sisi lain, kita memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk membina dan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemerintah berharap warga binaan yang telah bebas dapat kembali ke tengah masyarakat, berkontribusi secara positif, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, puluhan peserta dari sejumlah kelurahan di Kabupaten Merauke ambil bagian dalam lomba panahan tradisional yang digelar di kawasan Kapsul Waktu Merauke. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar lomba panahan tradisional di kawasan Kapsul Waktu Merauke pada Rabu pagi. Salah satu peserta dari Kelurahan Kamundu, Yunius Diken, menyebut sebagai anak asli Papua dari suku Marin, ia merasa senang dan memiliki kedekatan dengan tradisi berburu menggunakan busur dan anak panah yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di kampung. Untuk mengikuti perlombaan ini, ia telah melakukan persiapan selama kurang lebih 1 minggu. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk terus dilaksanakan agar generasi muda tetap mengenal dan menjaga tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Karena memang saya secara pribadi berasal dari anak Marin yang punya tradisi dan kebudayaan untuk berburu menggunakan alat busur dan anak panah. Kehidupan latar belakang kehidupan keluarga di kampung kurang lebih 1 minggu. Sebagai anak Malin, saya merasa bangga dan senang sekali bisa pemerintah daerah bisa mengadakan lomba-lomba di event-event tertentu seperti di hari menjelang hari 17 Agustus kemerdekaan RI. Ya, kalau bisa selalu diadakan dan diperbarui fasilitas dan sarana untuk menunjang lomba ini sehingga bisa berjalan aman, tertib, dan terkendali. Antusiasme serupa juga dirasakan oleh peserta lain dari Kelurahan Maro. Meski mengaku sempat merasa ragu dengan hasil yang diperoleh, ia tetap senang dapat ambil bagian dalam perlombaan yang mengangkat budaya masyarakat Papua ini. Kakak tadi ada rasa kesusahan tidak saat memanah? Rasa kesusahan. Yang tadi sudah memanah yang tadi? Berarti agak ragu, ada perasaan ragu-ragu. Tapi bagaimana dengan hasilnya kakak tadi? Hasilnya yang sudah kurang bagus. Meja khusus sudah memanah dari pertama sampai kira-kira putaran tadi. Yang sudah memanah langsung ke meja konsumsi. Pemanah silakan ke sebelah. Yang sudah, yang belum tetap di sini, yang belum memanah. Senang ikut. Menunggu panggilan dipanggil. Lomba panah. Para peserta berharap lomba panahan tradisional tidak hanya digelar dalam momentum tertentu, tetapi dapat menjadi kegiatan rutin dengan dukungan fasilitas dan sarana yang semakin baik.
Selain menjadi ajang kompetisi, panahan tradisional diharapkan mampu menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan budaya Papua sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda di Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Masih dari Merauke, saudara, seorang seniman asal Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Benedictus Tokyo, memilih lukisan sebagai media untuk menuangkan kecintaannya terhadap alam. Secara otodidak sejak kecil, ia terus mengembangkan karyanya hingga menjadikan alam Papua Selatan sebagai sumber inspirasi utama. Kemampuan menggambar telah dimiliki sejak usia dini dan terus diasah hingga memasuki masa SMA. Benedictus Tokyo semakin serius terlibat dalam berbagai kegiatan dan perlombaan seni di sekolah. Seiring waktu, bagi Benedictus melukis bukan sekedar menghasilkan sebuah karya saja, namun menjadi ruang untuk menenangkan pikiran sekaligus menceritakan hubungan manusia dengan alam. Benedictus terus juga mengeksplorasi berbagai media dan teknik untuk menghasilkan karya. Dari sekian banyak karya yang dihasilkan Benedictus, keindahan alam Papua Selatan tetap menjadi sumber inspirasi yang menjadi pilihannya untuk dituangkan dalam kanvas lukisan. Mulai dari rawa, bunga rawa, hingga kehidupan di lingkungan sekitar dituangkan ke dalam karya dengan gaya dan imajinasi yang menjadi ciri khasnya. Setiap lukisan menyisipkan pesan tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Salah satunya melalui lukisan burung cendrawasih yang menjadi simbol identitas masyarakat Papua. Bagi Benedictus, nilai sebuah karya tidak selalu diukur dari harga jual. Apresiasi dari orang yang menikmati dan mengagumi hasil karyanya justru menjadi kepuasan tersendiri. Jadi ketika saya waktu melukis salah satu situasi yang menurut saya itu paling nyaman buat saya. Seakan-akan alam itu ada di saya. Kalau kakak sendiri lebih ke alam. Kebetulan alam yang saya bisa ambil juga alam-alam selatan. Kita punya rawa mungkin ada bunga rawa. Hubungan manusia dengan alam ini. Jadi keterkaitan antara alam dengan manusia. Saya coba kasih satu lukisan cendrawasih yang bagaimana jadi ikon bahwa kita punya cendrawasih tidak seperti apa begitu buat kita orang selatan atau khusus orang Papua. Atau kalau orang itu dilihatin, ini luar biasa ya, itu satu nilai buat saya, bukan harga yang saya pasang. Meski seni lukis belum menjadi pekerjaan utamanya, Benedictus tetap berkarya ketika memiliki waktu luang dan terus berinovasi di berbagai media. Tak hanya kanvas saja, ia juga menuangkan karyanya via media triplex hingga dinding dengan teknik lukisan timbul yang memberikan dimensi berbeda. Harapannya perkembangan seni lukis di Merauke mendapat perhatian lebih, termasuk dengan membuka ruang bagi seniman muda Papua untuk menunjukkan talenta mereka dan menjadi jalan untuk membangun kemandirian dan menghasilkan nilai ekonomi. Goresan kuas Benedictus menjadi caranya untuk tetap dekat dengan alam dan identitas tanah kelahirannya. Dari setiap karya, ia berharap keindahan Papua Selatan tak hanya dapat dinikmati tetapi juga terus dikenang dan diwariskan melalui seni. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sepekan edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.